Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Jamaah salat subuh kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita mampu dan bisa menunaikan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sholat subuh kaum muslimin rahimahullah, masih dalam suasana Dzulhijjah, kita di bulan yang sangat istimewa. Sudah beberapa hari lalu kita melaksanakan ibadah kurban, memotong hewan kurban. Itu adalah syariatnya. Semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak dagingnya Pak ya? Masih banyak Bu ya dagingnya? Ya, bisa untuk stok beberapa bulan. Saking banyaknya, alhamdulillah. Itu adalah sebuah kesyukuran yang insya Allah menjadikan kita semakin bertambah iman. Namun perlu kita renungkan kembali, ibadah Idul Adha ini tidak lepas dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang harus menjadi renungan kita, supaya kita tidak terjebak kepada aktivitas ritualnya saja, tapi di balik itu ada sosok yang luar biasa, ada sosok yang patut kita teladani, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, di antara keistimewaan Ibrahim itu adalah yang pertama, Allah katakan dalam Al-Quran itu wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah mengatakan bahwasanya Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ini luar biasa Pak, kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tidak semua manusia. Nah, tentu dalam sejarah Nabi Ibrahim sampai tingkat mendapatkan gelar Khalila, ternyata perjalanan hidup Ibrahim ini kisahnya cukup luar biasa ujiannya, kenyang dengan ujian kehidupan. Bahkan sejak Ibrahim bayi itu sudah diasingkan. Karena waktu itu ada kebijakan raja, anak laki-laki harus dihabisi karena mengancam kekuasaannya.
ada undang-undang begitu. Maka Ibrahim diselamatkan, ya, diasingkan, dan itu kekuasaan Allah, bisa hidup walaupun kadang-kadang dikunjungi oleh orang tuanya. Kemudian ketika remaja, dia berproses juga mengenal Tuhannya. Dalam akalnya Ibrahim berpikir masyarakatnya menyembah berhala, patung, ya. Bahkan orang tuanya juga sebagai seorang pembuat patung, berhala, bertentangan, sehingga nanti dikisahkan Ibrahim melihat bulan, oh itu Tuhan saya. Besok pagi hilang bulan, bukan kalau begitu, matahari Tuhan saya. Terus, ya, terakhir Ibrahim menyatakan inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Mengenal Allah, menemukan Sang Pencipta, ma'rifatullah, ya. Kemudian harus berhadapan dengan Fir'aun, dengan Namrud yang sangat zalim, ya. Itu juga luar biasa. Sebagai sosok yang menegakkan kebenaran, resikonya berhadapan dengan penguasa. Itu pun dihadapi juga. Resikonya adalah eksekusi mati. Dan ketika Ibrahim menghadapi eksekusi mati dalam keadaan tenang dan yakin, karena yang dia bawa adalah kebenaran, ajaran tauhid, dia pasrah kepada Allah. Eksekusinya adalah dibakar hidup karena dia pasrah kepada Allah, imannya sangat luar biasa. Maka Allah pun perintahkan, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Api tidak membakar Nabi Ibrahim. Ini namanya mukjizat. Nah, ya. Beda Pak, antara mukjizat dengan ilmu kebal itu beda, ya. Mukjizat itu tiba-tiba tanpa dipelajari dan tidak bisa diulangi lagi. Ya, itu mukjizat. Tapi kita jangan coba-coba belajar ilmu tenaga dalam dibacok nggak mempan. Itu bukan mukjizat. Orang biasa dibacok nggak mempan, itu bukan mukjizat. Apa namanya? Pertolongan jin dan setan, jin yang setan. Kita tidak usah mikir seperti itu. Kita belajar supaya bisa terbang. Tidak usah. Kalau mau terbang cukup beli tiket pesawat saja, terbang. Ini manusia kadang berlebih-lebihan. Rasulullah saja, orang yang sangat dekat kepada Allah, ketika perang Rasulullah juga pernah luka, ya, pernah berdarah, ya, itu Rasulullah. Nah, kita orang biasa, ya, kemudian punya kekuatan, siapa coba yang nolong itu, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, mukjizat itu adalah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai, nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Dan mukjizat itu spontan, seperti Nabi Musa, tongkat. Itu bukan tongkat sakti, Pak. Oh, tongkat sakti. Bukan. Memang Musa itu berada di gurun pasir. Tahu sendiri di gurun pasir kalau kita jalan pasti harus pakai tongkat. Kalau nggak pakai itu berat jalan kita. Nah, ketika berhadapan dengan musuh, wahai Musa, lempar tongkatmu jadi ular yang memangsa ular-ular tukang sihir. Ketika di depan lautan, di belakang pasukan Fir'aun, bingung, ya Allah gimana ini? Perintah Allah lagi, lempar tongkatmu ke laut itu, terbelah menjadi jalan. Itu namanya mukjizat, diberikan kepada hambanya yang spesial.
arti mukjizat itu Pak, ajaya yu'jizu mukjizat adalah melemahkan musuh, ya, melemahkan musuh. Ya, misalnya kita dalam keadaan terdesak, ya, pokoknya kematian sudah mengancam. Ternyata orang ini orang yang baik, orang yang soleh, diselamatkan oleh Allah. Kalau bukan Nabi dan Rasul, itu namanya ada yang menamakan karomah dan ma'unah. Ya. Itu pun juga sama, tidak bisa dipelajari, ya, tidak bisa dipelajari. Karena itu semata-mata kehendak Allah. Jadi kita tidak usah belajar Pak ya, masalah yang seperti itu. Punya jimat supaya dicintai perempuan, tidak usah. Nanti kalau jimatnya hilang, nggak cinta lagi dia. Ya. Ibu-ibu punya apa namanya, yang ini susuk ya, supaya kelihatan cantik di hadapan laki-laki. Ya kalau sudah tua dikasih susu, ya tetap aja tua ya. Ya. Itu tidak ada tuntunan dalam Islam ya, seperti itu. Nah kemudian Ibrahim berumah tangga, ujiannya juga berat. Usia tua, belum punya keturunan, ya, belum punya keturunan. Akhirnya disuruh oleh istri yang pertama, Siti Sarah, supaya Ibrahim nikah lagi, ya. Tapi Ibrahimnya, suaminya agak ogah-ogahan, ya. Tapi kepengen punya keturunan, ya. Kalau sekarang kebalik Pak, belum disuruh istrinya sudah duluan. Kalau Ibrahim tidak, ya, disuruh tapi dia masih kasihan. Tapi itu pun istri kedua namanya Siti Hajar itu juga pilihan Sarah. Hajar itu dikisahkan perempuan hitam yang ya tidak cantik lah ya. Tapi dia sosok yang soleha, yang baik, yang luar biasa karakternya, ya. Nah, ini juga ujian luar biasa Pak, ya. Ketika lama tidak punya keturunan, dikisahkan tuh dalam usia 90 tahun ya, Nabi Ibrahim itu punya keturunan. Kita kalau 90 tahun sudah, tapi beda Pak ya. Orang zaman dulu memang usianya ratusan tahun. Nabi Nuh itu dikisahkan berdakwah itu sudah 950 tahun. Mungkin manusianya ya beda kayak kita ya. Kita ini kalau 100 tahun sudah, umat Nabi Muhammad itu antara 60-70 tahun kata Nabi ya. Nah disitulah ujian terus datang ya. Ada sebuah peristiwa di mana istrinya Hajar dengan bayinya yang masih merah di tempat yang sangat tandus, kemudian ditinggalkan oleh Ibrahim, ditinggalkan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Tugas tempat itu adalah tempat yang sangat menyedihkan ya. Dalam surat Ibrahim itu diceritakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berada ya tinggal min dzurriyyati, juga keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanam-tanaman. Dan memang kita lihat Pak, kalau di Mekah itu, kalau gunung batu itu tanaman apa yang tumbuh coba? Ya, apa yang tumbuh? Batu-batuan itu. Untuk pertanian nggak bisa. Bukan kayak tanah kita Pak. Tanah kita ini kan subur. Apa namanya? Ada lagunya tuh. Kayu dilempar jadi tanaman ya kan? Saking suburnya tanah kita ini. Ada daerah kita, daerah Pagar Alam itu bukan kayu, makan cabai, ada bijinya nyangkut di sini sedikit, dilempar, tumbuh cabai lagi. Saking suburnya tanah itu.
Tapi Mekah pada saat itu adalah tandus tanpa ada kehidupan. Itu pun dijalaninya. Ini bisa kita maknai kehidupan yang sangat sulit, secara ekonomi cukup berat. Ya, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Ini. Jadi ujian kepada Ibrahim ini bertubi-tubi, ya, dan dilewati dengan baik, dilewati dengan sukses, ya. Tentu ini modalnya adalah keimanan. Ibrahim sosok yang keimanannya luar biasa, menjadikan istrinya menjadi sosok yang sangat luar biasa. Lahirlah yang namanya Ismail. Jadi rupanya generasi itu adalah cerminan dari ayah dan ibu, ya, terutama ibu. Ibu juga sangat berpengaruh dari ayah, walaupun tidak jaminan, tapi ibu yang baik mayoritas menghasilkan generasi yang baik. Ya, coba kita perhatikan, kalau ibu sosok yang soleh, yang beriman, lahirlah generasi yang beriman. Tapi kalau ibunya sosok yang kufur, maka generasi yang lahir kurang lebih sama. Kenapa? Karena orang yang paling dekat dengan anak sejak bayi adalah ibu. Ya, maka ini penting. Seorang ibu itu ada sebuah ungkapan, al-um madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Nabi Nuh istrinya kufur, anaknya Kan'an. Ya. Fir'aun istrinya beriman. Maka ya diantara hasilnya juga Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Lot istrinya kufur, ya sama, generasinya juga kufur juga. Jadi ini penting sekali. Jadi suami istri, lahirlah generasi yang hebat. Nah, kembali kepada tema kita. Jadi ujian-ujian itulah yang menjadikan Ibrahim sosok yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita hari ini dipenuhi dengan ujian-ujian kehidupan, kesulitan-kesulitan yang sangat berat, dan kita tetap iman kepada Allah, tetap konsisten dengan Islam, iman, inilah yang dikatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan kehidupan dan kematian dalam rangka apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ya. Menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kalimat ahsanu amala menurut tafsir At-Tabari disebutkan amal yang terbaik itu apa? Ketaatan dan juga reaksi cepat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan gitu. Jadi dalam kondisi apapun kita masih taat, itu namanya berhasil melewati ujian. Ya, ada Pak, mohon maaf ini, baru nikah beberapa hari, istrinya meninggal. Saking cintanya, dia tidak siap mental, tidurnya di samping makam istrinya sampai 3 hari. Dia tidak terima dengan takdir Allah. Dia menyalahkan Allah. Ya, dia seakan-akan menentang takdir itu. Nah, ya pada akhirnya bukan semakin beriman, malah semakin menjauh dari Allah. Kalau kita dengan kondisi sulit, kondisi berat, masih sholat, masih sujud, masih berjamaah ke masjid, insya Allah itu tanda-tanda kita mampu melewati ujian demi ujian.
Ya. Nah, begitu juga Ibrahim alaihissalam, ujiannya cukup berat. Ya. Jadi potensi kita bisa melewati ujian adalah potensi kita dicintai oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hari ini yang merasakan punya istri berat, ya Allah, punya suami berat, punya anak berat, ujian semua itu, ya. Tapi kalau kita konsisten dengan keimanan, sudah, kita doakan saja, ya. Kita hadapi, kita berusaha secara zahir, kita lewati, kita bermohon kepada Allah, maka Allah melihat di sinilah Pak, mujahadah, kesungguhan kita dalam menghadapi ujian demi ujian itu. Ya, jadi tetap dalam kondisi iman. Nah, tapi kalau imannya tipis, imannya lemah, ujian itu bisa menggoyangkan imannya. Ujian itu bisa melepaskan keimanan dari dirinya. Pernah kita mendengar gara-gara Supermi satu dus dia meninggalkan Islam, lemah, ya, tidak mampu melewati ujian-ujian ini, ya. Makanya kita ini kalau masih menjaga sholat, Pak, insya Allah, ya, menjaga sholat ini menjadi kekuatan, ya, menjadi kekuatan. Jadi sholat bukanlah beban, tapi sholat akan meringankan beban. Nah, insya Allah, Pak. Jadi kalau sholat dianggap beban ini belum paham, ya, belum ngerti dia. Sholat lagi, capek jadi orang Islam 5 kali sehari semalam, baru tidur sholat lagi. Itu sama dengan santri saya baru seminggu di pesantren nanya, Ustadz, kok kita sholat terus, kapan istirahatnya? Ya nanti nunggu kamu kalau sudah meninggal disolatkan baru istirahat. Kita belum paham, ya, belum ngerti. Jadi sholat itu adalah kebutuhan kita kepada Allah, ya. Dan bisa dibayangkan, Pak, kalau kita tidak punya sholat dalam kehidupan ini, ya memang luar biasa beratnya. Ada berita kemarin yang viral di Jawa Timur itu, ya. Ada sebuah tempat jembatan yang sangat tinggi, itu berkali-kali menjadi tempat untuk mengakhiri hidup di situ, ya. Jadi ada yang merekam, pas lewat situ ada laki-laki berdiri di pinggir jembatan, direkam. Ya nggak sengaja merekam itu, ya. Ternyata sorenya sudah ditemukan meninggal. Orang itulah yang direkam itu. Dan itu berkali-kali. Karena nggak kuat, Pak, stres, ya, menghadapi hidupnya. Inilah manusia. Manusia itu kalau dia senang, kalau dia bahagia, itu doanya, ya Allah panjangkan umurku sepanjang-panjangnya sampai 1000 tahun. Kalau senang, betul Pak, ya, panjang umur, rumah bagus, duit banyak, sawitnya berhektar-hektar, ya, jabatannya masih banyak, ya Allah panjangkan umurku. Tapi kalau lagi banyak masalah, banyak ujian, ya Allah kapan saya mati? Makanya orang yang bunuh diri itu pasti banyak masalah, nggak sanggup di otaknya dia. Wah, kalau begini mati aja, pusing saya. Kalau mati kayaknya selesai urusan. Memang selesai urusan dengan manusia, belum selesai urusan dengan Allah. Bunuh diri itu termasuk dosa besar, ya. Jangan coba-coba, ya. Pura-pura minum baygon, jangan coba-coba. Itu dosa besar. Nah, maka kembali kepada tema kita, bahwa Nabi Ibrahim ujiannya juga berat, ya. Nah, apa doa Ibrahim ketika di tempat yang seperti itu, tempat yang cukup berat? Nah, ini yang perlu kita jadikan pelajaran.
Ketika dalam kondisi sulit, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, lanjutan ayat tadi, Rabbana liyuqimus sholah, ya Tuhan kami, jadikanlah mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi sudah ada istilah sholat pada masa Nabi Ibrahim. Ya, walaupun syariat sholat Nabi Ibrahim itu beda dengan sholatnya Nabi Muhammad, ya, wallahualam, itu ada beda caranya aja. Ya Allah, jadikan mereka anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, ini rupanya menjadi pondasi, Pak. Karena sholat itu adalah wujud keimanan. Ya, kalau orang iman tidak sholat, ya bohong. Ya, ada yang tanya, Pak, baik mana orang yang sholat tapi kelakuannya jelek? Mendingan gak usah sholat tapi baik hati, dermawan. Pilih mana? Ya, pilih mana? Kan ada, Pak, yang punya pikiran begitu. Ngapain sholat kalau kelakuannya masih bejat? Mending kayak aku nih, nggak sholat tapi baik, nggak pernah ganggu orang, suka nolong orang. Ya, sebetulnya ini sama-sama jeleknya, sama-sama nggak benernya. Yang ideal itu seharusnya sholat itu wujud keimanan. Setelah orang itu sholat, maka dia akan berperilaku yang baik. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Kalau orang sholat kok masih berbuat yang jahat, berarti sholatnya masih formalitas, masih gerakan sholat. Ya tidak apa-apa, nanti berproses itu. Ya, karena ada kemarin, Pak, video yang viral itu kan, tidak perlu kita jadi muslim untuk masuk surga, yang penting baik. Ya, yang penting kita amal soleh. Ya, tetapi dalam ayat Al-Quran sudah cukup banyak, dalam hadis cukup banyak, iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Iman itu melahirkan amal soleh. Amal soleh yang dilandasi oleh iman. Kalau amal soleh tidak dilandasi oleh iman kepada Allah, maka amal soleh itu habitat a'maluhum, sia-sia. Ya, sia-sia. Ada yang memberikan perumpamaan orang baik tapi tidak beriman, orang baik tapi agamanya nggak benar, itu seperti orang yang lomba lari ya, lomba lari, duluan dia sampai tapi belum terdaftar sebagai peserta lomba. Kira-kira diakui tidak kemenangannya itu? Nah, inilah pentingnya iman, ya. Maka ketika kita bicara sholat, tidak bisa lepas daripada iman. Orang iman itu pasti sholat, orang sholat itu juga landasannya karena iman. Maka Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Nah ini, ya. Maka kita doakan, Pak, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang mendirikan sholat. Itu Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya doanya adalah faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ini doa Nabi Ibrahim yang hari ini bisa kita lihat hasilnya. Dan jadikanlah hati manusia tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Dulu tempatnya sepi, nggak ada orang, nggak ada tanda-tanda kehidupan, ya. Tapi di situ ditegakkan sholat, ya. Kemudian kalau di Mekah ada Zam-Zam, kemudian orang berbondong-bondong ke tempat itu. Nah, ini bisa kita maknai adalah masalah ekonomi. Jadi hal yang paling mendasar adalah iman, sholat tadi. Yang kedua adalah bagaimana membangun kehidupan, ya.
Akhirnya apa? Mekah menjadi pusat perekonomian sampai hari ini, Pak. Berapa juta manusia setiap tahun datang ke Mekah, ya. Nah, ini Ibrahim, kisahnya seperti itu, doanya seperti itu. Akhirnya orang berbondong-bondong ke sana, ya. Jadi tempat kita, Pak, tempat kita kalau dipakai sholat, insya Allah menjadi tempat yang disenangi oleh orang, punya magnet, ya, punya magnet. Ada, Pak, mungkin kita pernah ketemu rumah di desa pelosok, ya. Kalau dicari di Google Map itu nggak ketemu, ya. Google Map-nya bingung, nggak kedeteksi. Tapi di situ ada surau, di situ ada 5 waktu, di situ ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita merasakan kok enak ya di sini, kok nyaman ya di sini, gitu. Kenapa? Itulah yang dikatakan tahwi ilaihim. Orang-orang condong ke tempat itu, senang, betah, ya, betah di situ. Kenapa? Karena di situ ada keberkahan. Ditegakkan sholat itu adalah menumbuhkan keberkahan. Begitu juga rumah kita. Kalau rumah kita dipakai sholat, yang datang ke rumah itu senang, sejuk rumah kita, ya, sejuk rumah kita. Tidak ada suara piring terbang, tidak ada, ya, ya, tidak ada suara-suara apa namanya gaduh, tidak ada, menenangkan, ya, senang orang di situ, ya, karena apa? Di situ ada keberkahan. Warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Nah, kalau kita lihat, Pak, hari ini di Mekah tanahnya seperti itu, tetapi buah-buahan ada semua di situ. Itu luar biasa, ya. Apa saja ada buah, mau pisang, jeruk, apel, salak, semuanya ada, ya. Ini adalah kekuasaan Allah. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Nabi Ibrahim dalam doanya itu yang pertama adalah soal iman, ya. Sholat itu adalah soal iman. Yang kedua adalah bagaimana hidup itu bukan menjadi beban orang lain, tapi hidupnya dengan kemandirian, dengan kondisi sejahtera, ya. Jadi sebetulnya dari sini sudah ada sinyal orang beriman ini hidupnya benar-benar, ya, berkecukupan, ya, berkecukupan. Tidak apa namanya menggantungkan orang lain, benar-benar kemandirian yang dibangun, dan alhamdulillah bisa kita lihat. Nah, inilah sosok Ibrahim yang kaitannya dengan ibadah Idul Adha. Nah, maka dari itu kita berusaha mencontoh, meneladani sebisa mungkin, ya, diri kita, keluarga kita, ya. Kalau kita sudah tidak ada, Pak, di dunia ini, kira-kira yang kita harapkan dari anak kita itu apa? Apakah kita masih butuh transfer ke rekening kita? Tidak butuh. Kita hanya butuh doa-doa dari anak kita. Nah, bagaimana anak kita bisa doa? Tentunya dia harus belajar tentang agama. Ini yang penting. Saya pernah dimintai tolong sama seorang ibu-ibu. Kebetulan anaknya ini, mohon maaf, ada masalah. Ya, masalah apa namanya, narkoba. Tapi anaknya mau berubah. Ibu ini bilang, Pak Ustadz, tolong anak saya ajari tata cara sholat jenazah. Kenapa, Bu? Saya pengen kalau saya mati, nanti yang mensolatkan adalah anak saya. Walaupun anak ini lagi ada bermasalah. Betapa orang tua itu kepengen anaknya nanti, keturunan nanti, ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, adalah doa-doa yang tetap mengalir, ya, tetap mengalir. Nah, nggak mungkin kan kalau anak yang tidak soleh, anak yang katakanlah jauh dari agama,
mendoakan orang tuanya. Boro-boro dia mendoakan orang tuanya, ya, dirinya saja tidak terurusi agamanya. Ya, inilah pentingnya kita mendidik generasi kita, anak-anak kita, yang sekarang anaknya sudah gede-gede, cucunya, ya, kita arahkan. Nah, tolong jangan tinggalkan sholat, penting. Ini wasiat penting, Pak, ya. Kadang kita kebalik, anak kita nggak ikut les bimbel, marah orang tua. Tetapi anaknya nggak sholat, kayak biasa saja, ya, nggak terlalu marah. Seharusnya kalau anak kita nggak sholat, ini masalah serius, ya, masalah serius. Karena ini masalah yang sangat pokok, yaitu masalah iman, ya. Nah, dengan demikian, insya Allah hidup yang seperti ini adalah kehidupan yang diberkahi, sebagaimana Nabi Ibrahim bersama keluarganya di tempat yang diberkahi, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah. Dan kita sholat di tahiyat akhir itu ada nama yang disebut di situ, yaitu juga nama Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Ibrahim dan keluarganya disebut di situ, Pak. Kita memohon kepada Allah keberkahan, ya. Untuk itu marilah kita sama-sama berikhtiar, berusaha, mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan. Marilah kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.